Nankatsu akan melawan tim sepak bola Shimada di babak semifinal. Pada pertandingan kali ini, Nankatsu merupakan tim yang diunggulkan. Itu karena pola permainan yang menjadikan Tsubasa sebagai penyerang tengah. Ditambah lagi, ada kiper jenius Wakabayashi yang belum kebobolan sama sekali. Namun karena cedera kakinya, Wakabayashi tidak bermain di babak semifinal ini. Dan yang akan menggantikannya adalah kiper Morisaki. Sedangkan Shimada juga merupakan kesebelasan yang sampai saat ini juga terus memenangkan pertandingan. Dan yang menang di pertandingan kali ini akan berhadapan dengan SD Shimizu di babak final nanti. Kick off pun dimulai oleh Nankatsu. Dengan mudahnya para pemain Nankatsu melewati pemain Shimada. Namun mereka terkejut karena melihat para pemain Shimada yang berada di garis belakang. Dengan percaya diri, Izawa langsung mengoper bolanya ke Tsubasa. Namun bolanya berhasil dipotong oleh pemain Shimada yang bernama Fujisawa. Bola pun dilambungkan oleh Fujisawa ke rekan timnya yang berada di area lawan. Terlihat pertahanan Nankatsu masih belum siap. Wakabayashi pun berteriak untuk menginstruksikan Morisaki. Tiba-tiba Nagasaki melakukan tendangan jarak jauh. Bola pun menyentuh jari Morisaki dan gol. Para pemain Nankatsu hanya bisa bengong melihat gawangnya kebobolan. Sedangkan para pemain Shimada terlihat senang sekali karena berhasil mencetak gol ke gawang Nankatsu. Melihat hal tersebut, SD Shimizu pun menjadi meremehkan Nankatsu. Melihat Morisaki yang kebingungan, para pemain Nankatsu berusaha untuk memberi semangat. Setelah itu mereka semua pun bersemangat kembali untuk mencetak gol balasan. Sedangkan Tsubasa sepertinya memiliki firasat akan turun hujan. Itu disebabkan adanya awan yang berkumpul di sekitar lapangan. Di sisi lain, kesebelasan Meiwa FC sedang kalah telak dari kesebelasan Nanbu dengan skor 3-0. Tiba-tiba datanglah Hyuga bersama Sawada. Karena kesulitan, para pemain Meiwa pun memohon kepada Hyuga supaya ikut bermain pada pertandingan kali ini. Hyuga pun menerimanya, namun dengan syarat mereka harus bermain dengan gaya sepak bola Hyuga. Gaya bermain Hyuga adalah permainan sepak bola yang tak terkalahkan. Akhirnya Meiwa FC pun mengalami pergantian pemain di mana Hyuga dan Sawada masuk. Para pemain yang lain protes kepada Hyuga mengapa Takeshi Sawada ikut bermain, padahal dia masih kelas 4 SD. Hyuga pun menyuruh mereka untuk melihat saja di babak kedua ini. Itu karena Takeshi adalah pasangan berharga Hyuga. Akhirnya kick off babak kedua antara Meiwa FC melawan Nanbu dimulai. Di sisi lain, Kisugi menembakkan bolanya, namun bolanya malah mengenai mister gawang. Dan ini merupakan tembakan ke-10 dari Nankatsu. Urabe pun marah kepada Kisugi. Seharusnya tadi bolanya dioper ke Tsubasa saja. Ishizaki terlihat sangat kesal melihat permainan mereka semua. Terlihat Nankatsu kesulitan sekali untuk menerobos pertahanan dari SD Shimada. Wasit pun meniup peluitnya yang menandakan selesainya babak pertama. Pelatih Nankatsu berkata bahwa ritme permainan kali ini sangat kacau dan mengapa bolanya tidak dioper ke Tsubasa. Dan pada babak kedua ini, bola harus terhubung dan usahakan bolanya diberikan kepada Tsubasa. Tiba-tiba turunlah hujan. Di sisi lain, Meiwa FC berhasil menyamakan kedudukan. Terlihat Sawada dengan dribblenya sedang melewati para pemain Nanbu. Para pemain yang lain tidak menyangka bahwa Takeshi segesit itu. Sawada pun mengoper bolanya ke Hyuga yang berada di depan gawang. Hyuga pun melakukan tendangan kerasnya. Dengan ini, pertandingan pun selesai dengan skor 4-3 untuk kemenangan Meiwa FC. Di tengah hujan yang deras, Misaki berhasil merebut bolanya. Misaki pun mengoper bolanya, namun bolanya tidak terhubung dengan baik karena hujan. Wakabayashi pun meminta data Shimada kepada pelatih. Setelah melihatnya, Wakabayashi sangat terkejut. Ternyata Shimada selama ini seperti Nankatsu. Mereka tidak pernah kecolongan satu angka pun. Mereka selama ini hanya bermain dengan untung-untungan. Dengan bebasnya, pemain Shimada langsung menembakkan bolanya.
Bola pun masuk dan SD Shimada berhasil mencetak gol lagi untuk kedua kalinya. Pelatih SD Shimada terlihat sangat senang sekali. Sebelumnya timnya sangatlah lemah. Namun berkat kerja keras para pemain, sekarang tim SD Shimada mulai bermekaran seperti bunga. Tsubasa pun tidak akan membiarkan timnya kalah. Di bangku cadangan, Wakabayashi meminta kepada pelatih untuk bermain. Namun pelatih tidak akan mengizinkannya. Itu karena tujuan kita adalah kejuaraan nasional. Jika ujian seperti ini tidak bisa dilewati, maka kejuaraan nasional takkan bisa mereka menangkan. Roberto menjelaskan bahwa yang menjadi masalah adalah hujan ini. Biasanya Nankatsu sangat handal dalam menjaga penguasaan bola. Karena hujan, bola menjadi sulit dikontrol. Jika terus begini, maka tim Shimada lah yang jauh lebih diuntungkan. Terlihat Tsubasa berhasil menemukan celah dan ia berhasil menembakkan bolanya. Bola pun terlepas dari tangan kiper, namun pemain Shimada berhasil membuang bolanya keluar. Dengan berteriak, Tsubasa mengatakan bahwa Nankatsu tidak akan kalah. Dengan semangatnya, Tsubasa dan yang lainnya melakukan operan untuk menerobos pertahanan Shimada. Misaki mengoper bola ke Tsubasa. Tsubasa menerima bolanya dengan kaki kanannya. Lalu dia memutar tubuhnya untuk menendang bola. Bola pun masuk dan Nankatsu kini hanya tertinggal satu angka. Akhirnya Tsubasa pun berhasil. Di waktu yang tinggal 5 menit lagi, Misaki mengoper bolanya ke arah gawang Shimada. Izawa pun berhasil memenangkan pertarungan di udara, dan Tsubasa melompat untuk menyundul bolanya. Semua orang pun senang karena Nankatsu berhasil menyamakan kedudukan. Melihat kekuatan Nankatsu yang hebat, SD Shimada pun mencoba permainan barunya, yaitu menyerang. Walaupun mereka payah, jika mereka bekerja sama maka mereka pasti akan bisa. Akhirnya mereka semua pun maju untuk menyerang Nankatsu. Dengan bersama-sama, mereka semua berjuang untuk melindungi bola dengan sekuat tenaga. Tiba-tiba, Tsubasa pun berhasil merebut bolanya dengan sliding tackle-nya. Tetapi bolanya berhasil dikuasai lagi oleh pemain Shimada yang lain. Pelatih Shimada terharu melihat kerjasama mereka. Permainan SD Shimada memang terletak pada kerjasamanya. Bola pun dioper ke depan gawang Nankatsu dan bolanya berhasil disundul oleh pemain Shimada. Semua orang pun terkejut, tetapi kiper Morisaki berhasil menangkapnya. Morisaki langsung menendang bolanya ke depan, dan yang menerimanya adalah Tsubasa Ozora. Terlihat pemain Shimada tidak sanggup mengejar Tsubasa. Akhirnya Tsubasa berhasil berhadapan 1 lawan 1 dengan kiper. Bola pun berhasil masuk, dan langit menjadi cerah yang menandakan Nankatsu berhasil menang dan melaju ke babak final. Dan lagi-lagi Tsubasa berhasil mencetak hat-trick pada pertandingan kali ini. Semua orang pun merasa terharu dengan kemenangan Nankatsu. Dan seperti biasa, setelah pertandingan pasti ada salam-salaman. Dan para pemain Nankatsu pun sangat menantikan pertandingan selanjutnya di final nanti. Tim pendukung dari kedua sekolah terlihat bersemangat sekali, karena pertandingan kali ini adalah pertandingan final antara Nankatsu melawan Shimizu. Di ruang ganti, Wakabayashi sangat bersemangat sekali untuk bermain. Itu karena kakinya sudah membaik. Wakabayashi juga berterima kasih kepada Morisaki karena telah menjaga gawangnya kemarin. Sedangkan di tim Shimizu, pelatih mereka menginstruksikan untuk menjaga Tsubasa dengan ketat. Pertandingan final antara Nankatsu melawan Shimizu akhirnya sebentar lagi akan dimulai. Dan lagi-lagi Ishizaki dijadikan pemain cadangan. Di bangku penonton, Anego sangat bersemangat sekali mendukung Tsubasa. Namun perhatiannya tiba-tiba teralihkan oleh suara perempuan yang mendukung Tsubasa juga. Akhirnya kedua tim sudah bersiap di posisi masing-masing. Dan ini adalah line up dari Nankatsu. Sedangkan Shimizu memiliki pertahanan yang solid dengan diperkuat kiper Kawakami. Dan formasi yang mereka gunakan adalah 4-4-2. Jika dilihat dari data, kekuatan kedua tim hampir seimbang. Pertandingan pun dimulai dengan kick off dari Nankatsu. Misaki langsung maju dengan mendribel bola di kakinya. Karena dipepet, Misaki langsung mengoper bolanya ke Taki. Ketika Taki akan mengoper ke Tsubasa, tiba-tiba Tsubasa dijaga dengan ketat oleh dua pemain dari Shimizu.
Karena melamun, bola pun berhasil direbut dari kaki Taki. Kanda pun disuruh lari oleh kiper Kawakami. Pemain Nankatsu langsung merebut bolanya dengan cara men-tackle-nya. Namun Kanda berhasil menghindarinya. Setelah itu, Kanda pun langsung dihadang oleh Takatsuki. Namun bolanya dioper oleh Kanda kepada rekan timnya. Setelah diterima, bolanya langsung ditendang. Bola pun berhasil ditangkap oleh Wakabayashi dengan mantap. Ketika mendarat, kaki Wakabayashi terasa baik-baik saja dan hal tersebut membuat Wakabayashi bersemangat sekali. Bola pun melambung tinggi ke arah Tsubasa. Namun Tsubasa dijaga ketat oleh dua pemain. Mereka bertiga pun melompat, dan Tsubasa lah yang paling tinggi lompatannya. Bola pun berhasil dioper ke Misaki dan dikembalikan lagi ke Tsubasa. Meski dijaga dengan ketat, Tsubasa tetap menembakkan bolanya ke gawang. Semua orang pun terlihat greget karena bolanya hanya mengenai Mister Gawang. Sedangkan kiper Kawakami terlihat gemeteran sekali melihat tendangan Tsubasa. Ia pun memerintahkan timnya untuk menjaga Tsubasa dengan 3 orang. Di bangku penonton, akhirnya Anego mengetahui perempuan yang mendukung Tsubasa tadi. Tsubasa pun melihat perempuan tersebut. Perempuan tersebut berkata bahwa namanya adalah. Datanglah Anego dan langsung melabraknya. Yayoi pun menjelaskan bahwa dirinya dulu satu sekolah dengan Tsubasa. Yayoi mengatakan jika dilihat, permainan Tsubasa sangatlah hidup. Ia menceritakan bahwa di sekolah dulu Tsubasa sering menggiring bola. Teman-temannya pun menganggap Tsubasa itu aneh. Namun, Yayoi mengaguminya karena Tsubasa konsisten bermain sepak bola. Namun sebelum ia menyampaikan perasaannya, Tsubasa sudah pindah sekolah. Terlihat Tsubasa berhasil menerima operan. Namun kali ini Tsubasa dijaga oleh 3 pemain. Ternyata itu merupakan perintah dari sang kapten Kawakami. Jika mereka dapat menghentikan Tsubasa, Shimizu pasti akan menang. Ini adalah pertama kalinya Tsubasa dijaga ketat oleh pemain. Dan ini adalah ujian bagi Tsubasa, ucap Roberto. Tiba-tiba Urabe berlari di sisi lapangan dan bolanya langsung dioper oleh Tsubasa. Akhirnya operan Nankatsu berhasil terhubung. Sekarang Kisugi lah yang memegang bolanya. Tanpa penjagaan, ia pun langsung menendang bolanya. Bola pun berhasil dihentikan oleh Kawakami. Wakabayashi memuji Kawakami karena dia lumayan hebat. Kawakami langsung menendang bolanya ke depan. Kedua tim tidak ada yang mengalah. Mereka benar-benar seimbang. Dari jarak menengah, Shimizu menembakkan bolanya. Namun Wakabayashi tidak akan membiarkan gawangnya kebobolan. Peluit panjang sudah berbunyi dan skor masih imbang, yaitu 0-0. Selama ada Wakabayashi, ia tidak akan membiarkan siapapun mencetak gol ke gawang Nankatsu. Dilihat dari ekspresi Kawakami, sepertinya ia sudah mempersiapkan sesuatu di babak kedua nanti. Di ruang ganti, mereka semua memuji kehebatan Shimizu. Tidak heran jika Shimizu berhasil melaju ke final. Wakabayashi pun meminta tolong kepada mereka semua untuk mencetak angka 1 saja. Jika mereka bisa mencetak angka, maka Nankatsu akan menang. Pelatih Nankatsu juga berkata demikian. Datanglah Tsubasa dan ia berkata bahwa di babak kedua nanti dirinya akan mencetak gol. Wakabayashi pun mengandalkan Tsubasa. Sedangkan di kubu Shimizu, pelatih mereka tetap ingin mereka semua untuk menjaga Tsubasa dengan ketat. Ternyata mereka juga mempunyai rencana lagi, yaitu menghancurkan Wakabayashi. Jika mereka dapat menahan Tsubasa dan menghancurkan Wakabayashi, maka mereka sudah pasti akan menang. Ketika Anego ingin berbicara dengan Yayoi, Yayoi malah menghilang dari tempat duduknya. Babak kedua pun sudah dimulai dengan kick off oleh Shimizu. Para pemain Shimizu langsung maju menyerang Nankatsu. Regu pendukung juga masih bersemangat untuk mendukung masing-masing timnya. Ternyata Shimizu tidak menggunakan serangan cepatnya. Mereka sekarang menggunakan umpan-umpan pendek. Sementara itu, Tsubasa masih dikawal oleh 3 pemain. Wakabayashi dengan jiwa kaptennya langsung memberikan arahan kepada barisan belakang Nankatsu. Dan sekarang adalah waktunya untuk Shimizu menyerang. Bola pun dilambungkan dan para pemain Shimizu langsung maju bersama-sama. Wakabayashi juga langsung maju. Ia melompat untuk menangkap bolanya. Namun para pemain Shimizu terus menyerbunya. Semua orang kaget melihat Wakabayashi yang diserang secara bersamaan oleh para pemain Shimizu. Wasit langsung meniup peluitnya yang menyatakan itu pelanggaran. Wakabayashi sadar bahwa mereka sengaja menabraknya. Ternyata mereka melakukan hal tersebut agar bisa maju ke kejuaraan nasional. Dan ternyata serangan seperti tadi takkan cukup untuk menjatuhkan Wakabayashi. Pelatih Nankatsu lega karena tidak ada masalah dengan kaki Wakabayashi. Tetapi ketika Wakabayashi menendang bolanya,
Tiba-tiba ia merasakan kesakitan pada kakinya. Bola pun meleset dan Wakabayashi terjatuh. Para pemain Shimizu langsung memanfaatkan kesempatan ini. Bola pun langsung diumpan ke tengah oleh pemain Shimizu. Meskipun kakinya cedera, Wakabayashi tetap melompat. Namun ia malah kehilangan keseimbangan. Bola pun berhasil disundul oleh pemain Shimizu. Namun Misaki berhasil menyapunya. Tetapi bolanya malah mengarah ke pemain Shimizu yang lain. Bola pun langsung ditendang di saat Wakabayashi tidak bisa bergerak. Dengan tekadnya, Wakabayashi mati-matian bergerak untuk menangkap bolanya. Dengan wajah kesakitan, Wakabayashi mengoper bolanya ke Tsubasa. Umpan pun berhasil diterima oleh Tsubasa. Tsubasa tidak akan menyia-nyiakan usaha dari Wakabayashi. Wakabayashi percaya kepada Tsubasa jika pada situasi seperti ini pasti dia tidak akan kalah. Tsubasa pun langsung mengeluarkan kemampuannya. Ia juga akan menepati janjinya ke Wakabayashi bahwa dia akan mencetak gol pada babak kedua ini. Tsubasa pun berhasil membuat Nankatsu mencetak angka. Terlihat semua orang sangat senang sekali. Wakabayashi berjanji bahwa satu angka ini akan ia lindungi. Datanglah Misaki yang membantu Wakabayashi untuk berdiri. Kawakami kesal karena gawangnya kebobolan. Karena sudah mendapatkan satu angka, para pemain Nankatsu bersemangat sekali untuk mencetak gol lagi. Misaki langsung mengoper bolanya ke Tsubasa. Berkat Tsubasa, akhirnya Nankatsu dapat mencetak angka lagi. Muncullah Yayoi bersama seorang laki-laki yang mengagumi kehebatan Tsubasa. Scene berubah di mana Hyuga dan Sawada sedang mengamati pertandingan sepak bola. Ternyata sebelum kejuaraan nasional, Hyuga akan mengamati dua pemain. Yang pertama adalah Wakabayashi dari Nankatsu, sedangkan yang kedua adalah Misugi Jun dari Musashi FC. Ternyata orang yang bersama Yayoi itu adalah Misugi. Ia dikenal sebagai pangeran lapangan tengah. Tendangan Shimizu pun berhasil ditangkap oleh Wakabayashi. Meskipun kesakitan, Wakabayashi mampu melindungi gawangnya. Waktu sudah berjalan 19 menit dan Nankatsu sudah unggul 2 angka. Bolanya langsung dioper ke Tsubasa oleh Wakabayashi. Karena Tsubasa dapat melihat rute tembakan, bola pun ditendang oleh Tsubasa. Bola pun masuk dan skor berubah menjadi 3-0. Pertandingan final pun akhirnya selesai. Dan yang akan mewakili Shizuoka ke kejuaraan nasional adalah tim sepak bola Nankatsu. Pada akhirnya Shimizu gagal untuk menghancurkan Tsubasa dan juga Wakabayashi. Kawakami pun memanggil Tsubasa dan meminta Tsubasa untuk berjuang di kejuaraan nasional. Sebelum pulang, Yayoi berkata bahwa dia sudah pindah sekolah dan menjadi manajer dari tim Musashi yang menjadi wakil Tokyo. Pelatih pun sadar bahwa yang bersamanya adalah Misugi Jun. Dia sekarang adalah pemain yang masa depannya paling bersinar. Tsubasa juga akan mengingat Misugi Jun. Karena tidak terima, Aneko juga akan menjadi manajer tim Nankatsu supaya bisa bersama Tsubasa terus. Ini adalah stadion yang akan digunakan oleh para tim yang lolos ke kejuaraan nasional di seluruh negeri. Pada saat pulang, Roberto memberitahukan kepada Tsubasa bahwa pertandingan sebenarnya akan dimulai. Tsubasa pun bersemangat sekali untuk memenangkan kejuaraan nasional lalu pergi ke Brasil bersama Roberto. Hokkaido Utara sedang mengadakan babak final untuk menentukan siapa yang melaju ke kejuaraan nasional. Yang sedang bertanding adalah tim sepak bola Furano melawan tim sepak bola Sapporo dengan skor 1-0. Terlihat kapten tim Furano yaitu Matsuyama sedang dijaga ketat oleh beberapa pemain. Namun bolanya dapat dikuasai dengan baik. Waktu sudah memasuki perpanjangan waktu dan Matsuyama masih dikepung oleh para pemain Sapporo. Wasit pun meniup peluitnya dan pertandingannya selesai. Matsuyama sangat senang sekali karena Furano berhasil mengalahkan Sapporo dan melaju ke kejuaraan nasional. Matsuyama berterima kasih kepada para pemain Furano karena mampu mengisi kekosongan posisi Misaki. Ternyata Misaki sebelumnya pernah bermain di tim sepak bola Furano. Matsuyama sangat menantikan untuk bertemu Misaki di kejuaraan nasional nanti. Scene berubah di mana Misaki sedang menemani ayahnya melukis. Karena pekerjaan ayahnya sudah selesai, maka mereka akan berpindah tempat lagi. Misaki juga akan pindah ketika kejuaraan nasional sudah selesai. Scene berubah lagi di mana Wakabayashi sedang konsultasi dengan dokter. Dokter berkata seharusnya Wakabayashi tidak usah mengikuti kejuaraan nasional. Itu karena sekarang adalah masa emas pertumbuhan Wakabayashi. Wakabayashi pun disuruh bersabar hingga cederanya sembuh. Wakabayashi sangat kesal karena ia masih memiliki urusan dengan seseorang. Mungkin yang dimaksud itu adalah Kojiro Hyuga. Di rumah Wakabayashi, para pemain Sutetsu datang untuk menemui Wakabayashi. Namun Wakabayashi sedang tidak ada di rumah.
Di rumah Ishizaki, Ishizaki sedang disuruh bersih-bersih oleh ibunya. Sedangkan para pemain Nankatsu yang lain sedang menikmati liburannya masing-masing. Sementara itu, Tsubasa sedang berlatih bersama Roberto. Namun Roberto tidak seperti biasanya. Setelah selesai, Roberto menanyakan apakah Tsubasa tetap ingin ke Brasil. Jika Tsubasa ke Brasil, maka ibunya akan sendirian. Namun Tsubasa tetap ingin pergi ke Brasil. Tiba-tiba datanglah Wakabayashi yang ingin bicara dengan Tsubasa. Ia memberitahukan bahwa dirinya tidak bisa mengikuti kejuaraan itu karena cedera kakinya yang cukup parah, dan Wakabayashi akan fokus menyembuhkan cederanya. Wakabayashi pun meminta satu permintaan kepada Tsubasa, yaitu teruslah menang sampai Nankatsu melawan Maiwa FC. Ternyata Wakabayashi ingin membalas Hyuga yang telah membobol gawangnya. Tsubasa pun berkata pasti Nankatsu akan menang terus. Keesokan harinya, para pemain Nankatsu sedang berlatih. Namun mereka semua terlihat kurang bersemangat. Itu karena Wakabayashi yang tidak bisa ikut bermain. Namun ada juga pemain yang sangat bersemangat sekali. Scene berubah di rumah Tsubasa. Di meja makan, Roberto berbicara ke ibu Tsubasa apakah ia tidak merasa kesepian ketika Tsubasa nanti ke Brasil. Ibu Tsubasa menjawab, walaupun merasa kesepian, namun sebagai orang tua yang baik, ia tidak akan menghalangi impian anaknya. Oleh karena itu, ia senang bisa menitipkan Tsubasa kepada Roberto. Scene berubah lagi di lapangan latihan Nankatsu. 3 hari lagi mereka akan pergi ke Tokyo untuk mengikuti kejuaraan nasional. Oleh karena itu, pelatih akan mengumumkan siapa yang akan menjadi kaptennya. Dan kapten tim baru Nankatsu adalah Tsubasa Ozora. Tsubasa pun setelah itu, Tsubasa pulang dan ia memberitahukan kepada ibunya bahwa ia sekarang menjadi kapten. Ketika ia akan memberitahukannya kepada Roberto, Roberto malah tidak ada. Ternyata Roberto bimbang untuk membawa Tsubasa ke Brasil. Padahal Roberto lah yang mengusulkan hal tersebut. Dan ditambah lagi, keluarganya sudah menyetujuinya. Scene berubah di mana ayah Tsubasa sedang berlayar. Tsubasa pun disuruh berjuang di kejuaraan nasional. Lalu selanjutnya akan diserahkan kepada Roberto. Akhirnya tim sepak bola Nankatsu berangkat ke Tokyo untuk mengikuti kejuaraan nasional. Aneko terlihat bersemangat sekali untuk mendukung tim Nankatsu. Ternyata Wakabayashi hanya melihat dari kejauhan. Ia pun akan menyerahkan semuanya kepada rekan timnya. Akhirnya mereka semua sudah sampai di Tokyo, tempat kejuaraan nasional diadakan. Setelah turun, mereka dikejutkan oleh 2 pemain yang sedang bermain bola di pinggir rel kereta api. Tiba-tiba datanglah petugas keamanan, tetapi mereka berdua malah mengoceknya. Ternyata mereka berdua adalah si kembar Kazuo dan Masao. Mereka pun memperkenalkan dirinya kepada Nankatsu bahwa mereka dari tim sepak bola Hanawa. Setelah itu mereka pun pergi. Walaupun mereka aneh, tapi gerakan mereka sangat lincah. Kejuaraan nasional akhirnya telah tiba. Kejuaraan nasional ini diikuti oleh 48 tim. Pertama, diadakan penyisihan grup yang setiap grupnya terdiri dari 6 tim. Lalu 2 tim teratas akan maju ke babak final untuk memperebutkan juara dengan sistem gugur. Di lobi, Misaki akhirnya bertemu dengan Matsuyama. Matsuyama tidak menyangka jika Misaki jadi anggota tim unggulan Nankatsu. Namun kali ini mereka akan menjadi lawan. Tiba-tiba Tsubasa juga dipanggil oleh seorang perempuan. Ternyata itu adalah Yayoi. Yayoi pun memperkenalkan sang kapten Mitsugi kepada Tsubasa. Ishizaki juga tiba-tiba disapa oleh pemain yang bertubuh besar. Ternyata ia adalah Nakanishi dari tim sepak bola Naniwa. Ia berkata jika Wakabayashi tidak ikut, maka ia akan menjadi kiper nomor 1 di kejuaraan nasional. Situasinya pun menjadi tegang ketika Maiwa FC datang. Dan di tempat ini, para pesaing Tsubasa bermunculan. Akhirnya, undian tim pun dimulai. Nankatsu berada di grup 1A. Tim sepak bola Maiwa FC berada di grup 1B. Itu berarti mereka berdua berada di satu grup yang sama. Dan yang akan menjadi lawan Nankatsu sudah pasti adalah Maiwa FC. Tsubasa pun menelpon Wakabayashi dan memberitahukan bahwa Nankatsu akan bertanding melawan Maiwa. Oleh karena itu, Wakabayashi disuruh untuk menyembuhkan kakinya agar bisa ikut bermain.
Wakabayashi pun sangat kesal sekali mengapa harus bertemu dengan Meiwa di pertandingan pertama. Di sisi lain, Hyuga disuruh untuk menjadi kapten Meiwa. Namun ia malah memberikannya kepada Sawada. Keesokan harinya, Aneko bersama regu pendukung sedang meminta tumpangan untuk pergi ke Tokyo. Namun usaha mereka tidak berhasil. Tiba-tiba ada sebuah truk yang berhenti dan sang sopir juga menawarkan tumpangan kepada Aneko. Ternyata tujuan truk tersebut juga ke Tokyo. Aneko pun memanggil teman-temannya yang lain. Hal tersebut membuat sang sopir kaget. Namun supir truk tersebut akan meminta bantuan kepada yang lainnya. Mereka pun datang dan mereka semua akhirnya berangkat. Akhirnya pertandingan kejuaraan nasional dimulai. Semua tim memasuki lapangan dan sekarang adalah waktunya pengucapan janji oleh kapten tim sepak bola dari Nankatsu, yaitu Tsubasa Ozora. さあ、今年もやってまいりました。全国少年サッカーチームのサッカー少年たちが今日から6日間にわたって熱い戦いを繰り広げるのです。北から南から全国各地でによって数々の名勝負が作られることになるでしょう。とうとう来たんだな。全国大会南葛サッカークラブキャプテン大空翼。Kick-off pertandingan kejuaraan nasional akhirnya dimulai. Dan yang bertanding pertama kali adalah Nankatsu melawan Meiwa FC. Sebelum bertanding, para pemain Nankatsu melakukan latihan terlebih dahulu. Mereka semua pun bersemangat sekali. Sedangkan Meiwa FC juga sudah bersiap untuk bertanding. Dan ini adalah 3 lapangan yang akan digunakan untuk babak penyisian grup. Ternyata semua penonton berada di lapangan yang akan digunakan sebagai pertandingan antara Nankatsu melawan Meiwa. Tim Furano juga akan mendukung Nankatsu itu karena di sana ada Misaki. Para pesaing Tsubasa sangat antusias sekali pada pertandingan kali ini. Datanglah pemain Meiwa dengan sangarnya. Karena tadi Tsubasa yang mengucapkan janji atlet, maka sekarang giliran Hyuga yang akan mengucapkannya. Dia berkata jika yang akan menjadi juara adalah Meiwa FC. Ini merupakan duel pemain hebat antara Tsubasa dan Hyuga. Namun Hyuga masih belum mengetahui bahwa Tsubasa itu adalah pemain yang hebat. Para pemain dari kedua tim sudah berada di posisinya masing-masing. Namun Wakabayashi tidak ikut karena cederanya. Ini adalah posisi dari para pemain Nankatsu. Sedangkan Meiwa FC menggunakan formasi 4-4-2. Ini adalah posisi para pemain Meiwa. Dan ini adalah pelatih Kira, orang yang sudah melatih Hyuga selama ini. Kick off pun dimulai dari Nankatsu. Terlihat bola langsung digiring oleh sang pemain andalan, yaitu Tsubasa Ozora. Dan yang telah menantinya tentu saja adalah Hyuga Kojiro. Kedua pemain pun saling berbenturan karena kedua pemain sama-sama kuat, bola pun melambung tinggi. Gara-gara bentrokan tadi, kaki Hyuga dan Tsubasa mengalami kesemutan. Hal tersebut membuat mereka tidak bisa bergerak. Bola sekarang berada di kaki pemain Nankatsu. Ketika bolanya dioper, tiba-tiba Sawada berhasil memotongnya. Walaupun Sawada kelas 4, namun dia memiliki kemampuan yang hebat. Sepertinya kaki Hyuga sudah tidak kesemutan lagi, dan ia meminta bolanya kepada Sawada. Terlihat Misaki sedang menempel Sawada dan dia berkata bahwa Sawada semakin jago. Ternyata Sawada telah berlatih keras dengan pelatih Kira. Tiba-tiba Sawada mengolong Misaki, namun Misaki tidak akan membiarkannya lewat. Pemain Nankatsu langsung memuji Misaki. Hyuga sangat kesal karena Misaki berhasil merebut bolanya. Padahal jika bolanya diserahkan kepada Hyuga, pasti ia akan mencetak gol. Di luar stadion, truk yang memberi tumpangan kepada Aneko dan teman-temannya sudah datang. Misaki menggiring bolanya dengan cepat. Karena ia dihadang 3 pemain, Misaki pun mengoper bolanya kepada Tsubasa. Berkat Misaki, pertahanan Meiwa akhirnya bisa ditembus. Setelah bola diterima oleh Tsubasa, ia malah justru sengaja mengubah arah dribblenya menuju Hyuga. Hyuga terlihat kesal karena Tsubasa bersikeras ingin melewati Hyuga. Bolanya tiba-tiba menghilang dari kaki Tsubasa. Ternyata Tsubasa melambungkan bolanya ke atas kepala Hyuga. Bola pun jatuh dan langsung ditendang oleh Tsubasa.
Bola pun masuk dan Aneko baru datang untuk mendukung Tsubasa. Sedangkan para penonton bersorak karena bolanya berhasil masuk. Tsubasa berkata bahwa yang menang di pertandingan kali ini adalah Nankatsu, bukan Mewa. Tiba-tiba ekspresi Hyuga menjadi membara. Di tribun atas terlihat ada dua orang yang sedang mengamati pertandingan antara Nankatsu melawan Mewa. Para pemain Nankatsu sangat senang sekali karena berhasil unggul 1 angka. Di bangku cadangan, Ishizaki marah karena semua orang tidak tahu mengenai kehebatan Tsubasa Ozora. Karena Hyuga berhasil dilewati oleh Tsubasa, perasaannya pasti bercampur aduk. Ternyata saat Hyuga mengamati Nankatsu, ia tertinggal satu pemain, yaitu Tsubasa Ozora. Sawada meminta maaf kepada Hyuga karena tadi bolanya berhasil direbut oleh Misaki. Pelatih Kira berkata, dengan sorotan mata yang dimiliki Hyuga, pasti ia tidak akan terkalahkan. Pertandingan pun dimulai kembali dengan kick off dari Mewa. Namun dengan cepat Nankatsu dapat merebut bolanya. Terlihat Hyuga sejak tadi tidak bergerak dari depan gawang. Bola pun langsung ditendang oleh pemain Nankatsu. Tetapi bolanya hanya mengenai mistar gawang dan Hyuga masih tetap belum bergerak. Sawada langsung membuang bolanya, tapi bolanya berhasil direbut oleh Tsubasa. Teman-teman yang lain juga mendukung Tsubasa, tapi Hyuga masih belum bergerak juga. Setelah melihat Tsubasa mendapatkan bola, Hyuga tiba-tiba langsung berlari dan ekspresinya sangat marah. Situasi kali ini berbeda dengan sebelumnya. Sekarang Hyuga lah yang menghampiri Tsubasa. Hyuga pun langsung melakukan sliding tackle-nya dan Tsubasa terjatuh. Namun itu bukan termasuk pelanggaran. Dengan cepatnya Hyuga menggiring bola ke arah pertahanan Nankatsu. Tiba-tiba Hyuga akan menendang bolanya dari jarak jauh. Bola pun mengenai wajah Morisaki dan masuk. Terlihat Morisaki sangat kesakitan. Inilah kekuatan sebenarnya dari Hyuga Kojiro. Roberto sadar bahwa Hyuga sengaja mengincar wajah sang kiper. Morisaki sangat ketakutan setelah menerima tendangan dari Hyuga. Wakabayashi juga kesal sekali dengan Hyuga Kojiro. Ini merupakan pertandingan antara Tsubasa dan juga Hyuga Kojiro. Ternyata ini adalah tim perekrut dari sekolah Toho. Mereka kesini untuk merekrut salah satu dari mereka. Siapakah striker yang paling hebat? Tsubasa adalah tipe striker yang halus, dan Hyuga adalah striker yang kasar. Tsubasa juga sangat menikmati sepak bola seakan bolanya adalah bagian dari tubuhnya. Sedangkan Hyuga permainannya seperti bertempur. Semua kekuatannya difokuskan kepada bolanya. Pelatih mereka berdua juga berbeda. Nankatsu dilatih oleh mantan pemain nasional Brasil, yaitu Roberto Hongo. Dan pelatih Mewa adalah Kira Kozo. Tetapi mereka hanya membutuhkan satu striker saja. Karena skornya seimbang, para pemain Nankatsu berusaha untuk mencetak angka lagi. Bola berada di kaki Misaki dan yang siap menghadapinya adalah Sawada. Bola pun dioper ke Kisugi, lalu Kisugi meneruskannya kepada Tsubasa. Kali ini bola berada di kaki Tsubasa. Hyuga memerintahkan timnya untuk menjaga Tsubasa. Semua pemain belakang Mewa langsung maju mengejar Tsubasa. Dan ini adalah hujan sliding dari Mewa. Tsubasa berhasil menghindarinya, tetapi salah satu pemain Mewa menyerang kaki Tsubasa. Tsubasa terjatuh dan ini merupakan pelanggaran. Wasit langsung mengeluarkan kartu kuning untuk Mewa. Hyuga berkata jika tidak bisa menghentikan pemain maka cukup dengan pelanggaran saja. Sekarang Hyuga juga akan memperlihatkan perbedaan kekuatan antara mereka berdua. Bola pun ditendang langsung oleh pemain Nankatsu, namun Hyuga berhasil menghentikannya. Tsubasa lagi-lagi berlari ke arah Hyuga, namun kali ini Hyuga akan menunjukkan kemampuannya. Tiba-tiba Hyuga mengoper bolanya kepada Sawada. Hyuga pun menyuruh Sawada untuk langsung menendang. Para pemain Nankatsu berkata, jika tendangan selama itu, siapa saja pasti dapat menghentikannya. Tiba-tiba mereka semua kaget karena bolanya berhasil masuk. Dan Morisaki tidak bergerak sedikit pun karena ia masih trauma. Semua orang terlihat kaget, skor berubah menjadi 2-1 dan sekarang adalah kick off dari Nankatsu. Dengan cepatnya para pemain Mewa berhasil merebut bolanya. Dan lagi-lagi Hyuga berkata jika ada kesempatan langsung tendang saja bolanya. Terlihat Morisaki masih trauma sekali. Bola pun ditendang dan mengarah tepat ke Morisaki. Bola tidak berhasil masuk karena Tsubasa berhasil memotongnya. Tsubasa berusaha membalikan keadaan Morisaki dengan cara berkata, jika bola adalah teman.
Bola berhasil direbut oleh Hyuga. Ia sangat kesal karena mendengar Tsubasa berkata bola adalah teman. Hyuga langsung menendang bolanya dengan sangat keras. Tendangan Hyuga mengenai Tsubasa, tetapi sebelum masuk ke gawang, Tsubasa menghentikan dorongannya dengan tubuhnya. Karena Tsubasa baik-baik saja, Morisaki menjadi lebih mengerti bahwa bola itu tidak menakutkan. Wakabayashi senang sekali karena Morisaki sudah kembali. Mewa pun masih menyerang terus. Kali ini Sawadalah yang menembak bolanya. Morisaki pun melompat untuk menangkap bolanya. Sekarang Morisaki sudah mengerti bahwa bola itu adalah teman yang harus dijaga. Hyuga tambah kesal karena Tsubasa berhasil mengembalikan kondisi Morisaki. Pengamat dari Toho mengetahui jika Hyuga mengincar wajah kipernya. Lalu Tsubasa menerima tendangannya dengan wajahnya untuk mengembalikan keberanian dari sang kiper. Morisaki bersyukur karena Tsubasa menjadi kapten Nankatsu. Dan sekarang adalah giliran Nankatsu untuk menyerang. Tsubasa membawa bolanya dan mendekati gawang Mewa. Ternyata Misaki dan Tsubasa akan menunjukkan kepada Hyuga bahwa bola itu adalah teman. Hyuga menyuruh timnya untuk menghentikan Tsubasa dan Misaki. Tsubasa dan Misaki langsung mengeluarkan kombinasinya. Hyuga pun akan merebutnya sendiri. Sepertinya Hyuga berhasil memotong bolanya. Namun bolanya membelok ke arah Tsubasa. Bola pun tidak ditembak oleh Tsubasa, melainkan mengopernya kepada Misaki. Hyuga terkecoh lagi oleh Tsubasa. Para penonton bersorak karena Nankatsu berhasil mencetak gol. Tsubasa dan Misaki sangat senang sekali karena mereka berdua berhasil mencetak angka. Babak pertama pun selesai dengan skor imbang, yaitu 2-2. Hyuga kesal karena gawangnya kebobolan. Pelatih Nankatsu berkata jika mereka semua telah bermain dengan baik. Sepertinya Morisaki juga baik-baik saja dan ia mengandalkan mereka semua untuk menyerang. Pelatih pun menyuruh mereka semua untuk terus menyerang di babak kedua nanti. Di sisi lain, Hyuga sangat kesal sekali. Ia pun menyuruh mereka semua untuk mengoper bolanya kepada Hyuga. Pelatih kira berkata bahwa penyerangan adalah pertahanan terbaik. Hyuga masih kesal karena tujuan ia kesini bukan untuk kalah, apalagi kalah dari Tsubasa Ozora. Wakabayashi juga masih bersemangat sekali untuk mendukung Nankatsu dari layar TV. Para pemain sudah memasuki lapangan dan sebentar lagi babak kedua akan dimulai. Dengan wajah serius, Hyuga akan menunjukkan sepak bolanya yang sebenarnya. Wasit meniup peluitnya dan babak kedua dimulai. Dengan cepatnya Misaki berhasil merebut bolanya. Misaki pun langsung mendribble bolanya ke arah gawang. Dengan tackle-nya, Hyuga berhasil merebut bolanya. Pada babak kedua ini, Hyuga akan menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya. Bola dioper kepada Sawada, lalu bolanya dikembalikan lagi kepada Hyuga. Bolanya langsung ditendang oleh Hyuga. Bola pun masuk dan skor berubah menjadi 2-3. Hyuga berteriak jika inilah sepak bola mewah. Kali ini ganda Nankatsu yang menyerang. Hyuga menyuruh timnya untuk menjaga Tsubasa. Bola pun dioper kepada Misaki. Terlihat Tsubasa masih dijaga oleh dua pemain. Tiba-tiba Tsubasa melakukan tipuan dan berhasil lepas dari penjagaan. Misaki langsung mengoper bolanya kepada Tsubasa. Bola pun berhasil disundul oleh Tsubasa dan lagi-lagi Nankatsu berhasil menyamakan kedudukan. Terlihat kedua tim sama-sama berusaha untuk menyerang. Setiap pemain andalan mendapatkan bola, keduanya selalu mencetak gol. Pertandingan kali ini sulit diprediksi. Ini merupakan pertandingan saling balas gol. Skor sementara adalah 5-5. Di bawah teriknya matahari, kedua tim tidak ada yang mau mengalah. Kali ini Sawadalah yang membawa bolanya. Bola pun langsung dioper kepada Hyuga. Bola melambung tinggi dan Hyuga langsung melompat. Dan terjadilah pertarungan sundulan antara Tsubasa dan Hyuga. Dan lagi-lagi Mewa berhasil mencetak gol dan berhasil unggul. Tsubasa pun takkan kalah. Ia berkata bahwa sepak bola adalah impiannya. Waktu tersisa 4 menit lagi dan Hyuga akan membuktikan bahwa sepak bola tidak senaif itu. Kick off pun dilakukan oleh Nankatsu. Urabe kebingungan karena Tsubasa dijaga ketat oleh Hyuga. Ternyata Hyuga akan memotong setiap operan yang akan mengarah kepada Tsubasa. Karena Urabe lengah, bola pun berhasil direbut dari kakinya. Hyuga pun menyuruh mereka untuk terus menyerang. Sawada dengan cepatnya langsung mengoper bolanya ke tengah. Bolanya ditendang oleh pemain Mewa, namun Morisaki berhasil melompat dan menangkap bolanya. Morisaki pun memberikan bolanya kepada Misaki. Setelah menerima bola, Misaki langsung menendangnya ke depan. Dan yang menanti bolanya adalah Tsubasa dan Hyuga.
Pertarungan sundulan akhirnya terjadi lagi, namun kali ini seimbang dan mereka berdua terjatuh. Namun dengan gerakan Tsubasa yang lincah, Tsubasa tidak jadi terjatuh. Sekarang Tsubasa membawa bolanya dengan cepat ke gawang mewah. Hyuga pun langsung bangkit dan mengejarnya. Hyuga melakukan sliding tackle, namun Tsubasa berhasil menghindarinya dan Tsubasa langsung melakukan tendangan volley. Bola pun masuk sebelum pertandingannya selesai. Hyuga kaget karena Tsubasa berhasil menghindari tackle dengan kekuatan penuhnya. Hyuga terlihat cemas karena dirinya merasa kalah dengan Tsubasa. Roberto sangat bangga dengan Tsubasa karena ia tidak mengulangi kesalahan yang sama, dan itu merupakan kehebatan dari Tsubasa. Hyuga pun menyuruh Sawada untuk mengoper bolanya sedikit pelan ketika pertandingan dimulai. Akhirnya Hyuga mengakui kehebatan Tsubasa. Ia tidak menyangka ada pemain yang bisa mengimbangi dirinya. Pertandingan dimulai lagi dari mewah. Tsubasa dan Roberto kaget melihat Hyuga yang akan menendang langsung. Hyuga akan menghancurkan harapan Tsubasa dengan tendangan ini. Tsubasa langsung melompat untuk menjangkaunya. Tsubasa gagal dan bola masih melaju dengan cepat. Namun bola tidak masuk, hanya mengenai mistar gawang. Dengan penuh amarah, Hyuga pun berhasil merebut bolanya kembali. Pertandingan sudah memasuki babak tambahan. Ketika Hyuga akan menembak, tiba-tiba Tsubasa berada di jalur tembakannya. Suara dukungan di stadion semakin membara. Duel Tsubasa dan Hyuga masih berlanjut sampai detik-detik terakhir. Tiba-tiba Tsubasa kehilangan keseimbangannya. Dengan begitu Hyuga berhasil mendapatkan celah tembakan. Hyuga pun tidak menjadi menendang bolanya karena bolanya berhasil direbut oleh Tsubasa. Ternyata Tsubasa sengaja kehilangan keseimbangan. Terlihat Sawada berlari dan langsung menendang bolanya. Bola pun masuk dan semua orang terkejut. Dan pertandingan pun berakhir. Itu berarti Nankatsu tumbang pada pertandingan kali ini. Maewa pun berhasil menang atas Nankatsu dengan skor 7-6. Dan gol terakhir dicetak oleh Sawada. Tsubasa menangis karena impiannya gagal. Hyuga yang melihat Tsubasa mengeluarkan air mata langsung kaget. Di ruang ganti, pelatih berusaha menyemangati para pemain Nankatsu. Ia berkata, walaupun kita kalah bukan berarti kita tidak bisa maju ke babak final. Ishizaki menjelaskan bahwa yang akan maju ke babak final adalah dua tim teratas. Itu berarti jika Nankatsu berhasil menang terus, maka masih ada kesempatan. Pemain Nankatsu menjadi bersemangat kembali. Tiba-tiba pelatih menerima telepon dari Wakabayashi. Ternyata Wakabayashi ingin bicara dengan Morisaki. Ia berkata Morisaki telah bermain dengan baik melawan Maewa. Morisaki disuruh untuk menjaga gawang Nankatsu sampai cederanya sembuh. Setelah itu ponselnya diberikan kepada Tsubasa. Tsubasa berkata bahwa ia akan memenangkan 4 pertandingan yang tersisa. Lalu mereka semua akan maju ke babak final. Wakabayashi tidak sabar untuk bermain dengan yang lainnya. Pada pertandingan penyisihan grup yang lain, SD Furano berhasil menang dengan mengandalkan kerja sama tim. Sedangkan di grup 4, Musashi FC sedang bertanding melawan Shonan. Ishizaki kaget karena pendukung Mitsugi adalah perempuan semua. Sedangkan Tsubasa terkejut dengan kehebatan Mitsugi. Bolanya ditendang oleh Mitsugi dan Musashi berhasil unggul 5 angka. Tsubasa tidak sabar untuk menghadapi Mitsugi Jun di turnamen ini. Di luar stadion, Hyuga masih merenungkan kejadian tadi saat melawan Tsubasa. Tiba-tiba datanglah tim perekrut dari Toho yang akan merekrut Hyuga Kojiro. Mereka menjelaskan bahwa Toho adalah sekolah sepak bola elit yang telah mencetak banyak pemain profesional. Ternyata mereka sudah menyelidiki Hyuga, kemampuannya maupun kehidupannya. Jika Hyuga bersedia masuk ke Toho, maka semua kebutuhannya selama SMP sampai kuliah akan ditanggung oleh Toho. Hyuga terkejut mendengarnya. Namun itu semua ada syaratnya. Sebelumnya mereka juga sudah mengamati Tsubasa Ozora. Jika dilihat dari pertandingan tadi, Maewa memang menang, namun mereka masih bingung siapa striker yang terbaik. Hyuga protes karena dirinya lah yang lebih unggul dari Tsubasa. Oleh karena itu, Hyuga disuruh membuktikannya dengan cara menjadi juara, supaya mereka yakin untuk merekrut Hyuga menjadi pemain Toho. Hyuga pun akan membuktikannya kalau ialah juaranya. Lalu mereka langsung pergi. Sementara itu, Nankatsu yang dipimpin oleh Tsubasa sama sekali tidak goyah walaupun telah kalah dari Maewa. Dan mereka berhasil menang melawan tim sepak bola Osu dengan skor 9-0. Dengan begini, Nankatsu hanya perlu menang lagi supaya bisa maju ke final.
Datanglah tim Hanawa dan mereka berkata jika Hanawa lah yang akan lolos di babak penyisihan grup. Ternyata mereka telah menang melawan Osu dengan skor 10-0. Mereka sadar bahwa mereka adalah orang yang telah bermain di rel kereta api. Nankatsu disuruh untuk menyaksikan pertandingan Hanawa sebentar lagi. Pertandingan Hanawa melawan Shimabara FC sebentar lagi akan dimulai. Kick off dilakukan oleh Hanawa. Mereka berdua langsung maju untuk menyerang. Para pemain Nankatsu terkejut dan skor 7-0 untuk Hanawa. Tsubasa tidak sabar untuk bertanding melawan Hanawa. Di hari kedua, Nankatsu berhasil menang terus. Sejauh ini pencapaian Nankatsu adalah 1 kali kalah dan 3 kali menang. Dan pada hari ketiga, Nankatsu akan melawan Hanawa. Pada sore hari ini berlangsung pertandingan penyisihan grup 1 antara Mewa FC melawan Hanawa. Pertandingan mereka berdua berakhir dengan skor imbang yaitu 5-5. Nankatsu terkejut dengan hasilnya. Itu berarti jika Nankatsu tidak bisa menang melawan Hanawa, maka Nankatsu tidak akan maju ke final. Hyuga terlihat senang sekali. Malam pun tiba dan pelatih memberitahukan jika kalian tidak bisa menang, maka kita tidak bisa maju ke final. Oleh karena itu, mereka akan menonton pertandingan Hanawa agar bisa mengetahui permainan dari Hanawa. Permainan sepak bola Hanawa berfokus kepada Tachibana bersaudara. Sedangkan pemain yang lain bersiaga di lini pertahanan. Jika ingin menang, maka Nankatsu harus menghalangi permainan dari kombinasi Tachibana. Ternyata pelatih sudah mempunyai rencana untuk itu. Tsubasa dan Misaki akan diberi tugas oleh pelatih. Setelah itu mereka semua melakukan perang bantal. Dengan begini mereka menjadi bersemangat untuk melawan Hanawa. Di sisi lain, tim perekrut Toho sedang membicarakan pemain yang memiliki potensi. いいキーパーね。大柄なからしを率いて5年生ながら無失点で優勝。富良野省の松山光、明和 FC の沢田。 Karena Sawada masih kelas 4, maka mereka tertarik dengan Misaki dan Matsuyama. Sementara itu pemain tengah adalah Misugi Jun. Namun yang menentukannya adalah pelatih Kitazume. Tetapi striker yang menarik perhatian adalah Tsubasa dan Hyuga. Keesokan harinya kejuaraan nasional hari ketiga akan berlangsung. Tim Furano berhasil memenangkan 5 pertandingan dan melaju ke final. Walaupun Misugi sering berada di bangku cadangan, namun Musashi berhasil melaju ke babak final. Lalu Mewa juga menempatkan kemenangan mereka dengan 4 kali menang dan 1 kali seri. Dan pertandingan terakhir penyisihan grup akan segera dimulai antara Nankatsu melawan Hanawa. Terlihat para pemain Nankatsu dan Hanawa sedang melakukan pemanasan. Pelatih Nankatsu berkata jika mereka harus menang dan maju ke babak final. Tsubasa dan Misaki akan menerapkan strategi yang telah diberikan oleh pelatih. Di sisi lain, Wakabayashi masih mendukung Nankatsu dari layar TV. Ini adalah line up dari Hanawa. Sedangkan ini adalah line up dari Nankatsu. Para pendukung bersemangat sekali untuk mendukung timnya masing-masing. Pertandingan dimulai dengan kick off dari Hanawa. Tachibana maju untuk mencetak angka. Nankatsu pun akan menghentikan serangan mereka berdua. Tetapi Nankatsu tidak bisa menghentikan serangan Tachibana bersaudara. Namun Tsubasa dan Misaki telah siap untuk mematahkan serangan Tachibana bersaudara. Gerakan Tachibana bersaudara tiba-tiba terhenti. Karena Kazuo lengah, bola pun dapat direbut oleh Misaki. Setelah menerima bola, Tsubasa langsung memberikan umpan panjang ke depan. Bolanya berhasil diterima oleh Izawa. Sekarang giliran trio Sutetsu yang menyerang. Hanawa juga tidak akan diam begitu saja. Ternyata pertahanan Hanawa sangat ketat. Tsubasa berlari untuk menyerang. Bola pun dioper ke belakang dan Tsubasa lah yang akan menendangnya. Bolanya masuk dan skor berubah menjadi 1-0. Dengan begini Tsubasa berhasil melampaui perolehan 17 gol milik Hyuga. Masao dan Kazuo juga tidak akan kalah. Dan kick off dimulai lagi oleh Hanawa. Ternyata ini adalah strategi yang telah direncanakan oleh pelatih Nankatsu. Dengan mengandalkan Tsubasa dan Misaki, serangan Tachibana berhasil dipatahkan. Oleh karena itu, Hanawa bertahan habis-habisan dari serangan Nankatsu. Dapat dilihat Nankatsu lebih unggul dalam penyerangan. Babak pertama pun telah berakhir dan Nankatsu berhasil memimpin 1 angka. Pelatih berkata bahwa strategi kita berhasil mematikan serangan dari Tachibana bersaudara. Dan pada babak kedua kali ini mereka harus mencetak gol lagi agar bisa maju ke babak final.
Wakabayashi sangat percaya sekali bahwa Nankatsu yang akan menang. Di sisi lain, para pemain Hanawa akan membantu penyerangan juga. Tetapi Masao dan Kazuo menolaknya. Itu karena mereka sudah mempunyai senjata rahasia. Padahal mereka tidak akan menggunakan senjata ini pada grup penyisihan. Namun mereka tidak mempunyai pilihan lain. Ternyata Hyuga sengaja memberikan hasil imbang kepada Hanawa. Jika Hanawa tidak bisa menang melawan Nankatsu, kalau hasilnya imbang, maka Hanawa lah yang akan lolos. Demi babak final, Wakabayashi harus segera menyembuhkan cederanya. Wakabayashi terlalu percaya jika Nankatsu lah yang akan menang, dan ia akan menjadi pelindung gawang Nankatsu. Babak kedua telah dimulai. Nankatsu maju untuk menyerang. Namun Hanawa tidak mau kalah. Bola pun berhasil direbut oleh pemain Hanawa. Lalu bola dioper kepada Masao. Tiba-tiba Kazuo berlari menuju gawang Nankatsu. Sepertinya Tachibana telah merencanakan sesuatu. Masao memberikan umpan jauh kepada Kazuo. Di depan gawang ada Kazuo yang telah menanti. Namun di sana juga ada Takasugi dan Nishio. Tsubasa juga datang untuk menjaga Kazuo dengan ketat. Terlihat Kazuo berlari ke arah gawang dan ia memanfaatkan Mister Gawang untuk melompat. Masao berlari ke depan gawang untuk membantu Kazuo. Kazuo menyundul bolanya ke arah Masao. Lalu bolanya ditendang oleh Masao. Bola pun masuk dan Hanawa berhasil menyamakan kedudukan. Ternyata ini adalah tembakan segitiga dari Tachibana bersaudara. Tetapi kecelakaan terjadi, di mana Kazuo berbenturan dengan Nishio. Terlihat Kazuo baik-baik saja, sedangkan Nishio kakinya berdarah. Sepertinya Nishio tidak bisa melanjutkan pertandingan. Ishizaki kaget karena ia harus menggantikan Nishio. Lalu ekspresinya berubah menjadi senang. Ishizaki masuk dan mereka terlihat senang sekali. Dalam hal tekad, Ishizaki juga tidak akan kalah. Wakabayashi berlatih untuk membiasakan kakinya. Wakabayashi merasa jika sakitnya sudah berkurang. Datanglah Pak Mikami dan memberitahukan bahwa Hanawa berhasil menyamakan kedudukan. Wakabayashi terkejut, padahal Nankatsu yang mendominasi pertandingan. Pak Mikami menjelaskan bahwa itu berkat serangan unik Tachibana bersaudara. Sekarang bola digiring oleh Tsubasa. Tsubasa langsung menendang bolanya melewati celah yang sempit. Sayang sekali bolanya mengenai pemain Hanawa. Bola diterima oleh pemain belakang Hanawa dan ia langsung mengoper kepada Masao dan Kazuo. Bola berhasil diterima oleh Tachibana bersaudara. Terlihat sepertinya mereka akan melakukan trik yang sama. Ketika pemain Nankatsu akan merebut bolanya, Masao malah mengoper ke rekan timnya. Setelah itu Masao berlari menuju gawang Nankatsu. Matsumoto melakukan tendangan lambung yang tinggi. Dan lagi-lagi Tachibana bersaudara menampilkan sepak bola akrobatiknya. Namun kali ini mereka berdua melompat. Morisaki bingung siapakah yang akan menendangnya. Ternyata yang menendangnya adalah Masao. Bola tidak masuk karena Morisaki berhasil melakukan penyelamatan. Wakabayashi senang melihat Morisaki berhasil menyelamatkan gawangnya. Bola pun diterima oleh Ishizaki. Urabe menyuruh Ishizaki untuk mengoper bolanya kepada Tsubasa. Tetapi Ishizaki malah melakukan gol bunuh diri. Semua orang kaget. Sedangkan Tachibana bersaudara senang karena mendapatkan gol gratis. Skor berubah menjadi 1-2. Hyuga berkata, mengapa Nankatsu memasukkan pemain bodoh seperti Ishizaki? Terlihat Ishizaki sedang dimarahi oleh para pemain Nankatsu. Ishizaki pun meminta maaf. Tiba-tiba Misaki berteriak dan berkata jangan bertengkar sesama rekan tim. Misaki selama ini memang diam terus. Namun pertandingan kali ini adalah pertandingan terakhir baginya. Mereka semua terkejut. Ternyata Misaki akan pindah sekolah lagi. Bagi Misaki yang sering berpindah-pindah tempat, baru kali ini ia bertanding di kejuaraan nasional bersama Nankatsu. Oleh karena itu Nankatsu harus menang. Mereka semua akan berjuang untuk memenangkan pertandingan demi Misaki. Terlihat Misaki sedang menyemangati Ishizaki. Pertandingan pun dimulai kembali. Nankatsu langsung melakukan serangan untuk mengembalikan kedudukan. Mitsuki berharap Tsubasa lah yang menang. Itu karena Mitsuki ingin bertanding melawan Tsubasa. Terlihat pertahanan Hanawa semakin ketat. Operan bola pada Tsubasa akhirnya berhasil dipotong oleh pemain Hanawa. Wakabayashi kesal karena Nankatsu tidak seperti biasanya. Terlihat Tsubasa dijaga ketat oleh pemain Hanawa. Ternyata mereka belajar dari pertandingan melawan Mewa. Taki kebingungan siapakah yang akan dioper. Kisugi berlari berlawanan dengan Tsubasa dan bola dioper kepadanya. Bola langsung ditendang oleh Kisugi. Namun kiper Kobayashi melompat dan menangkapnya.
regu pendukung masih bersemangat sekali untuk mendukung para tim. Hyuga senang karena Nankatsu sepertinya akan tamat di sini. Terlihat para pemain Hanawa berhasil memperketat pertahanan. Bola pun dapat direbut dan Nankatsu semakin terpojok. Lalu bola dioper ke Tachibana bersaudara. Jika Hanawa dapat mencetak angka, maka peluang Nankatsu untuk maju ke final menjadi semakin sedikit. Tiba-tiba Ishizaki maju dan berhasil merebut bolanya. Ishizaki langsung menggiring ke depan. Ternyata Ishizaki akan membalas kesalahan yang sudah ia perbuat. Bola pun akan ditendang oleh Ishizaki. Namun bolanya mengarah tepat ke arah kiper. Tiba-tiba Misaki melompat dan mendorong bolanya ke gawang. Akhirnya Nankatsu berhasil menyamakan kedudukan pada 4 menit terakhir ini. Dengan begitu skor menjadi 2-2. Terlihat Ishizaki sangat senang sekali. Para penonton bersorak karena Nankatsu berhasil mencetak angka. Wakabayashi juga memuji Ishizaki yang telah melakukan sesuatu yang hebat. Mereka semua menjadi bersemangat untuk mencetak 1 gol lagi. Tachibana kesal karena Nankatsu berhasil mencetak angka. Hyuga juga kesal padahal Hanawa sudah sejauh ini. Pertandingan dimulai kembali. Kali ini Tachibana mendribel bola ke arah gawang Nankatsu. Nankatsu pun langsung menjaga ketat mereka berdua. Namun Tachibana tidak membiarkan bolanya direbut. Akhirnya mereka berhasil memasuki wilayah pertahanan dari Nankatsu. Misaki telah bersiap untuk merebut bolanya. Ketika bolanya dioper ke Kazuo, Misaki berhasil mematahkannya. Sekarang giliran Nankatsu untuk menyerang. Serangan Nankatsu dan pertahanan Hanawa siapakah yang akan lebih unggul? Misaki pun melepaskan tembakannya. Namun pemain Hanawa dapat menahannya. Tendangan pojok akan dilakukan oleh Nankatsu. Terlihat para pemain Hanawa berkumpul di depan gawang. Waktu tersisa tinggal 3 menit lagi. Bola pun ditendang ke arah gawang oleh Taki. Kiper Kobayashi berhasil membuang bolanya. Namun bolanya jatuh ke depan Tsubasa. Datanglah Masao yang langsung menghentikan tembakan Tsubasa. Dengan adanya Tachibana, mereka semua sekarang berkumpul di depan gawang untuk bertahan. Waktu sudah memasuki perpanjangan waktu. Para penonton terlihat deg-degan melihat Nankatsu terpojok. Terlihat Tsubasa masih dijaga ketat oleh 2 pemain Hanawa. Misaki bingung bagaimana cara menembus pertahanan dari Hanawa. Misaki tidak ingin ini adalah pertandingan terakhirnya. Tsubasa tidak akan membiarkan Nankatsu kalah. Ia pun mempunyai rencana. Bersama dengan arahan Tsubasa, bola dilambungkan oleh Misaki. Tachibana terkejut melihat pergerakan dari Tsubasa. Tsubasa pun meniru senjata andalan dari Tachibana bersaudara. Tsubasa langsung melakukan tendangan salto. Bola pun masuk dan Nankatsu berhasil membalikan keadaan. Peluit panjang berbunyi dan pertandingan selesai dengan skor 3-2. Terlihat Hanawa sangat sedih. Dengan begini maka Nankatsu akan maju ke babak final. Misaki juga masih bisa bermain bola dengan para pemain Nankatsu. Wakabayashi lega akhirnya Nankatsu berhasil maju ke babak final. Mitsuki juga menantikan Tsubasa untuk bertanding. Juga kesal pada akhirnya Nankatsu lah yang menang. Ibu Tsubasa bingung karena Roberto tiba-tiba menghilang. Para penonton menyemangati mereka semua karena mereka telah bermain dengan baik. Hanawa juga menaruh harapan kepada Nankatsu supaya bisa menjadi juara nasional. Sore pun tiba, terlihat Roberto sedang berada di lapangan. Ternyata Roberto sedang membayangkan Tsubasa. Roberto berkata bahwa Tsubasa terus berkembang walaupun tidak diajari oleh dirinya. Roberto berpikir Tsubasa sudah tidak membutuhkan dirinya. Babak penyisihan grup sudah selesai dan 16 tim telah terkumpul untuk bertanding di babak final. Misaki menjelaskan bahwa semester depan dirinya akan pindah sekolah lagi. Oleh karena itu, mereka semua akan menjadi juara bersama Misaki. Datanglah teman Misaki dari sekolah Furano. Matsuyama menjelaskan bahwa Furano dan Nankatsu dapat baru bisa bertemu di final nanti. Matsuyama berharap Furano dapat bertanding melawan Nankatsu. Setelah itu Matsuyama pergi, tetapi ia malah bertabrakan dengan Hyuga dan terjadilah pergelutan. Dan lagi-lagi Hyuga berkata bahwa Meiwa lah yang akan menjadi juara. Pada saat akan gelut, Tsubasa berkata bahwa tentukan saja semuanya di lapangan nanti. Datanglah Mitsuki Jun, ia juga setuju dengan perkataan dari Tsubasa. Nakanishi juga ikut-ikutan.
Semua pemain sudah tidak sabar untuk bertanding. Di luar, Tsubasa dan teman-temannya juga bersemangat sekali untuk bertanding di babak final. Babak final berbeda dengan penyisian grup. Jika kalah, maka tidak bisa melaju ke babak selanjutnya. Lawan-lawan kuat sudah menunggu. Wakabayashi video call dengan Tsubasa. Ia berterima kasih karena Tsubasa berhasil melaju ke babak final. Semua pemain Nankatsu juga sudah berusaha dengan baik. Karena cedera Wakabayashi sudah membaik, ia hanya bisa ikut satu pertandingan. Dan tentu saja Wakabayashi ingin bertanding di putaran final. Mereka semua akan berusaha menjadi juara. Pada babak final ini, tim-tim kuat satu persatu lolos. Tim Furano merupakan tim pertama yang berhasil lolos babak final putaran pertama dengan skor 4-0. Tim Musashi FC meski Misugi tidak main, namun Musashi berhasil lolos dengan skor 5-0. Tim Mewa baru memasuki babak pertama, namun Hyuga Kojiro sudah mencetak hat-trick. Itu berarti Hyuga telah melampaui rekor gol Tsubasa. Mewa berhasil lolos dengan skor 10-0. Pada pertandingan ketiga ini, Nankatsu menghadapi lawan yang sulit. Terlihat Tsubasa menendang bolanya. Namun Tsubasa kaget karena bolanya berhasil dihadang lagi oleh sang kiper Nakanishi. Dalam babak penyisian, Nakanishi belum pernah kebobolan satu gol pun. Nakanishi berkata kali ini ia tidak akan membiarkan Tsubasa mencetak gol satu pun. Ternyata tujuan Nakanishi adalah menjadi juara tanpa kebobolan satu gol pun seperti Wakabayashi. Nakanishi pun melakukan tendangan yang sangat kuat. Bolanya melesat sampai ke depan gawang. Para pemain penyerang Naniwa langsung maju untuk mencetak gol. Bola disundul oleh pemain Naniwa dan bolanya masuk. Skor berubah menjadi 1-0. Urabe kesal dengan tendangan kuat Nakanishi. Tapi pertandingan baru saja dimulai. Terlihat pemain Nankatsu berusaha mencetak gol. Namun Nakanishi begitu kuat. Bola ditendang oleh Nakanishi ke pemain depan, tetapi bola dapat dihentikan dengan lompatan Misaki. Misaki mendribble bola menuju gawang lawan. Sepertinya Misaki mempunyai rencana yaitu menendang bolanya ke arah samping. Namun Nakanishi dengan tubuh besarnya dapat melompat ke samping. Ia berkata jika kiper nomor 1 dalam kejuaraan nasional ini adalah dirinya. Tsubasa percaya sehebat apapun Nakanishi tetap saja tidak akan melampaui Wakabayashi. Selanjutnya Tsubasa pasti akan mencetak gol. Terlihat Nakanishi melakukan lemparan bola. Para pemain Naniwa bergerak sesuai perintah dari kiper Nakanishi. Bola pun dioper kepada Ogami, tetapi ada Tsubasa yang berlari untuk merebut bolanya. Ishizaki pun dapat memotong operan dari tim Naniwa. Nakanishi kesal karena instruksinya berhasil dipatahkan. Ishizaki langsung menendang bolanya ke Kisugi. Bola diterima dengan baik oleh Kisugi. Datanglah pemain Naniwa dan Kisugi mengoper bolanya kepada Tsubasa. Kali ini Tsubasa harus mencetak gol. Nakanishi memerintahkan timnya untuk menghalangi laju dribble dari si cebol Tsubasa. Tsubasa mengoper bolanya ke belakang, dan ini merupakan operan 1-2. Akhirnya Tsubasa berhasil berhadapan 1 lawan 1 dengan kiper. Dari luar kotak penalti, Tsubasa bersiap melakukan tembakan. Tsubasa berkata tidak ada kiper yang lebih hebat dari Wakabayashi. Nakanishi berhasil menangkap bolanya dengan kedua tangannya. Namun bola berputar sangat cepat dan berhasil masuk ke gawang. Dengan begini Nankatsu berhasil menyamakan kedudukan. Wakabayashi senang sekali karena Tsubasa berhasil mencetak gol. Pak Mikami menjelaskan bahwa Tsubasa menendang dari luar kotak penalti ingin membuktikan jika Nakanishi tidak setara dengan Wakabayashi. Wakabayashi akhirnya menyadari hal tersebut. Dengan gol dari Tsubasa, kedudukan menjadi 1-1. Kick off dimulai lagi. Kali ini Misaki menggiring bola ke arah gawang lawan. Bola pun diterima oleh Tsubasa. Nakanishi tidak terima dan ia akan menghentikan dengan seluruh tubuhnya. Tetapi bola malah dioper ke Kisugi yang tidak dijaga. Bola ditembak dan gol. Akhirnya Nankatsu berhasil membalikan kedudukan. Babak pertama telah selesai dan Nankatsu berhasil memimpin 1 angka. Pelatih mengatakan bahwa mereka semua harus mempertahankannya. Di sisi lain, Nakanishi kesal karena gawangnya kebobolan 2 gol. Juga menyadari bahwa ini bukan salah dari kiper, tetapi Nankatsu lah yang bertambah kuat. Di babak kedua, gelombang serangan Nankatsu terus berlanjut. Setelah mengikuti banyak pertandingan, Nankatsu telah menjadi lebih kuat. Itu berkat Tsubasa yang mampu memanfaatkan kemampuan rekan timnya. Gol keempat Nankatsu berhasil dicetak oleh Misaki. Terlihat Nakanishi sudah mulai kelelahan. Karena Tsubasa telah mempermalukan dirinya, ia akan membalasnya. Dan pertarungan pun terjadi. 翼くんシュート体勢だ。その黄金の右足、わ
Gol spektakuler pun tercipta. Datanglah Tsubasa dan berkata jika Nakanishi tadi semangat untuk merebut bola, pasti bolanya dapat direbut. Pertandingan pun berakhir dengan skor 5-1. Terlihat Anego senang sekali. Juga terlihat kesal karena Nankatsu berhasil melaju ke babak selanjutnya. Mitsuki berkata jika ia tidak bermain penuh saat melawan Nankatsu, maka Musashi akan kalah. Pada hari kelima, 8 tim terbaik akan saling berhadapan untuk menjadi tim 4 besar. Tim sepak bola Mewah FC, tim sepak bola Furano, dan tim sepak bola Nankatsu, mereka semua berhasil lolos ke babak selanjutnya. Pelatih berkata akan ada pertandingan antara Musashi melawan Hitachi, dan yang menang akan menjadi lawan Nankatsu. Sepertinya Musashi lah yang akan menang. Pemain yang paling menonjol tentu saja adalah sang kapten Mitsuki Jun. Ia dikenal sebagai pangeran lapangan. Tanpa Mitsuki ikut bermain, Musashi juga bisa lolos ke babak penyisihan. Demi melaju ke final, mereka semua akan berusaha. Terlihat Mitsuki sedang diwawancarai. Ia berkata bahwa Nankatsu sangat kuat. Ia juga ingin mengukur kemampuannya dengan Tsubasa. Pemain Hitachi kesal karena Mitsuki tidak turun untuk bermain. Mitsuki menjelaskan kepada pelatih bahwa kejuaraan ini sangat istimewa. Dan yang paling mengerti kondisi Mitsuki adalah dirinya. Ia ingin sekali bermain full melawan Tsubasa. Namun pelatih akan membicarakan hal itu nanti. Di sana juga ada Yayoi yang sedang menguping. Datanglah Yayoi dan ia ingin bicara berdua dengan Tsubasa. Anego kaget ketika melihat Tsubasa berduaan dengan Yayoi. Anego iri melihat Yayoi yang memegang tangan Tsubasa. Yayoi berkata Tsubasa harus membiarkan Mitsuki menang. Itu karena Mitsuki memiliki penyakit jantung. Tsubasa pun terkejut. Walaupun orang tua Mitsuki sudah melarangnya, namun Mitsuki tetap ingin bermain. Tsubasa akhirnya mengerti mengapa selama ini Mitsuki selalu duduk di bangku cadangan. Walaupun Yayoi memohonnya, namun Tsubasa tidak akan melakukannya. Tsubasa berkata bahwa menjadi juara adalah impiannya. Jika Tsubasa menjadi juara, ia akan pergi ke Brasil untuk menjadi pemain profesional. Oleh karena itu, ia tak akan mengalah. Selain itu, Mitsuki pasti senang jika Tsubasa bermain dengan serius. Terlihat Hitachi berhasil membalikkan kedudukan sebelum babak pertama selesai. Mitsuki meminta kepada pelatih untuk bermain. Jika mereka kalah di sini, maka Musashi tidak bisa bertanding melawan Nankatsu. Pelatih mengizinkannya, namun jika ada sesuatu, ia akan menariknya. Mitsuki masuk dan para penonton senang sekali. Nankatsu terkejut. Akhirnya Mitsuki bermain juga. Tsubasa juga mendukung Mitsuki untuk berjuang. Bola berhasil direbut dan kali ini Mitsuki maju untuk menyerang. Dengan dribblenya Mitsuki berhasil melewati para pemain Hitachi. Bola ditendang oleh Mitsuki dan gol. Kedudukan pun sama, yaitu 2-2. Pertandingan dimulai kembali dan kali ini Musashi sedang menyerang lagi. Mitsuki mengendalikan para pemain dengan perintahnya. Bola dioper kepada Mitsuki dan ia langsung menembaknya. Kedudukan pun berhasil dikembalikan oleh Musashi. Melihat permainan Mitsuki, Tsubasa seperti tidak percaya apakah Mitsuki benar-benar memiliki penyakit jantung. Pertandingan selesai dan Musashi adalah tim terakhir yang lolos ke babak selanjutnya dengan skor 6-2. Dengan begini maka besok Musashi akan bertanding melawan Nankatsu. Ketika pulang Mitsuki berkata apakah tadi Yayoi menemui Tsubasa dan membicarakan mengenai penyakitnya. Tetapi Yayoi berbohong. Ia malah berkata bahwa tadi ia membicarakan hal yang lain. Yayoi juga mengatakan bahwa Tsubasa akan pergi ke Brasil untuk menjadi pemain profesional. Mendengar hal tersebut Mitsuki menjadi bersemangat. Mitsuki berkata besok mungkin adalah pertandingan terakhirnya. Ia akan bermain penuh untuk melawan Tsubasa. Di sisi lain, pelatih Kira sedang memikirkan strategi untuk Mewah FC di babak final nanti. Namun sebelum itu, Mewah harus menghadapi Furano terlebih dahulu. Akhirnya pemain terakhir Mewah datang. Dengan begini maka gelar juara akan jatuh ke tangan Mewah, ucap pelatih Kira. Yang akan bertanding pertama pada hari ini adalah Furano melawan Mewah FC. Dan pertandingan yang kedua adalah Nankatsu melawan Musashi. Semua orang bingung siapakah yang akan menang antara Mewah melawan Furano. Terlihat para pemain dari kedua tim sudah berada di posisinya masing-masing. Ternyata Matsuyama akan membalas perbuatan dari Hyuga kemarin. Sedangkan Hyuga ingin menghancurkan sepak bola Furano yang mengandalkan kerjasama tim. Kick off dimulai oleh Mewah. Walaupun Sawada masih kelas 4, namun dia sudah menjadi pemain inti. Ia pun maju dengan penuh semangat. Matsuyama menginstruksikan timnya untuk selalu waspada. Bola pun dioper kepada Hyuga Kojiro. Hyuga mulai menggiring bolanya untuk mencetak angka terlebih dahulu. Matsuyama juga maju untuk menjaga Hyuga. Terlihat mereka berdua sama-sama kesulitan.
Para pemain Furano juga berencana untuk membantu Matsuyama. Datanglah para pemain Furano untuk merebut bolanya. Namun Hyuga mengoper bolanya kepada Sawada. Ternyata operan Hyuga berhasil dipotong oleh Matsuyama. Kali ini giliran Furano yang menyerang. Sambil berlari, Hyuga berkata bahwa dirinya tidak akan kalah. Hyuga pun melakukan sliding tackle andalannya. Sekarang Hyuga yang kembali menyerang Furano. Matsuyama menyuruh teman-temannya untuk mundur. Dalam sekejap, Hyuga telah sampai di depan gawang Furano. Hyuga pun menendang bolanya. Bolanya masuk dan Mewa berhasil mencetak gol yang pertama. Para pemain Furano sedih karena gawangnya kebobolan. Datanglah Matsuyama dan ia berkata bahwa pertandingan baru saja dimulai. Mereka semua akan menunjukkan kepada Hyuga bahwa sepak bola harus bekerja sama. Terlihat Furano bersemangat sekali untuk menyerang. Namun sliding tackle Hyuga membuat pemain Furano terkapar. Misaki menjelaskan bahwa di kampung halaman Furano beriklim salju. Jadi mereka berusaha dengan keras di tengah lebatnya salju. Setelah menerima umpan, Matsuyama langsung maju untuk menyerang. Ia pun akan menendang bolanya. Namun Hyuga datang untuk menghentikan Matsuyama. Karena sliding tackle Hyuga mengenai kaki Matsuyama, maka itu adalah sebuah pelanggaran. Berarti Furano akan mendapatkan tendangan penalti. Matsuyama berkata bahwa ia telah menghentikan sliding tackle milik Hyuga. Hyuga sadar ternyata Matsuyama sengaja membuat kakinya yang kena. Hyuga pun mendapatkan kartu kuning. Sepertinya Matsuyama baik-baik saja. Matsuyama menjelaskan kepada Hyuga bahwa sepak bola tidak bisa dimainkan sendirian. Tendangan penalti akan dilakukan oleh Matsuyama. Para penonton dari luar sangat antusias sekali. Dan di sana juga ada pemain Mewa, yaitu yang terakhir. Bola ditendang oleh Matsuyama dan berhasil masuk. Akhirnya Furano berhasil menyamakan kedudukan. Bagi kalian yang belum tahu, ia bernama Wakashimazu. Ia adalah seorang penjaga gawang. Setelah itu, Hyuga ditekan oleh para pemain Furano. Wasit meniup peluitnya dan babak pertama selesai. Matsuyama mengatakan bahwa kakinya tidak usah dipikirkan. Yang penting terus bermain seperti biasa. Tsubasa sadar bahwa ada sesuatu yang terjadi pada Hyuga. Di ruang ganti, Hyuga sangat kesal. Pelatih Kira berkata bahwa itu sudah wajar. Hyuga harus bekerja untuk membantu keuangan keluarganya. Dan ditambah lagi ia harus memimpin tim Mewa. Jika anak SD biasa, pasti badannya sudah remuk. Oleh karena itu, Sawada disuruh untuk menjadi pemain kunci lagi. Terlihat Hyuga masih tepar. Sawada membayangkan ketika dirinya bertemu pertama kali dengan Hyuga. Pada saat itu, Sawada masih kelas 3 SD. Ternyata Sawada akan mengikuti ujian masuk ke Mewa. Tiba-tiba bolanya direbut oleh Hyuga. Hyuga berkata kalau cuma main sepak bola karena iseng, lebih baik berhenti saja. Pada saat itu, Sawada belum mengenal Hyuga. Terlihat Sawada sedang meminta izin untuk mengikuti ujian masuk Mewa. Namun aturannya murid kelas 4 ke bawah tidak boleh ikut. Datanglah Hyuga dan dia mengizinkan Sawada untuk ikut ujian. Sawada kaget karena dia adalah orang yang waktu itu. Sawada pun mulai menunjukkan kemampuannya. Berkat Hyuga, Sawada berhasil masuk ke Mewa. Pelatih Kira berkata permainan Sawada sangat lumayan. Setelah itu Sawada dilatih langsung oleh pelatih Kira. Setelah mendengar jika Hyuga bekerja sambil bermain bola, Sawada merasa kagum dengan Hyuga. Lalu ia bersumpah untuk menjadi juara nasional bersama Hyuga. Babak kedua sudah dimulai. Hyuga berhasil merebut bolanya dan dia langsung mendribble bolanya. Matsuyama datang untuk menghentikan Hyuga. Sepertinya Matsuyama akan merebut bolanya. Namun Sawada malah merebut bolanya. Sawada pun mengumpan ke tengah kepada Hyuga. Terlihat kaki Matsuyama kesakitan ketika akan memotong bolanya. Bola pun berhasil melewati Matsuyama dan langsung ditendang oleh Hyuga. Bola masuk dan dengan ini Hyuga menduduki puncak daftar top skor. Permainan kombinasi Sawada dan Hyuga sangat hebat. Dalam kejuaraan nasional ini Sawada akan selalu membantu Hyuga. Waktu tinggal 5 menit dan Mewa berhasil unggul 2-1. Karena mereka sudah melakukan banyak pertandingan, maka mereka semua kelelahan. Hyuga berkata ia tidak akan kalah dari tim sepak bola Furano. Misugi menyadari bahwa kondisi Hyuga tidak seperti biasanya. Kaki Matsuyama juga terluka akibat tackle dari Hyuga. Bola kali ini dioper kepada Matsuyama. Matsuyama pun melakukan umpan 1-2. Namun kaki Matsuyama terkena tackle yang sangat keras dari pemain Sutetsu. Terlihat Matsuyama menjerit kesakitan. Ishiku pun menerima kartu kuning. Matsuyama tidak sudi jika harus kalah gara-gara hal seperti ini. Matsuyama berkata kesulitan kali ini tidak ada apa-apanya dibanding berlatih keras di atas salju. Terlihat Furano akan melakukan tendangan bebas. Hyuga juga sudah mulai kehilangan kesadarannya. Ternyata badan Hyuga demam. Bola ditendang oleh Matsuyama ke sisi yang jauh. Bola berhasil disundul oleh pemain Furano. Lalu diteruskan lagi oleh rekan timnya. Bola pun ditendang oleh pemain Furano.
namun Hyuga berhasil menghentikannya. Bola mengarah ke Matsuyama. Matsuyama berhasil menghindarinya. Bola langsung diumpan ke depan gawang. Bola ditendang oleh Oda, namun bola mengenai tangan pemain Mewa. Karena Mewa melakukan pelanggaran di kotak penalti, maka Furano akan mendapatkan tendangan penalti. Hyuga kesal, sedangkan pemain Furano senang. Hyuga berpikir jika dirinya kali ini akan kalah. Yang akan melakukan tendangan penalti adalah Kapten Matsuyama. Semua orang sangat berantusias sekali. Ketika akan dimulai, Wakashimasu berteriak bahwa Mewa akan melakukan pergantian kiper. Pemain Mewa senang sekali karena Wakashimasu sudah datang. Pergantian pun dilakukan oleh Mewa. Wakashimasu berkata ia akan menangkap bolanya dan mengopernya kepada Hyuga. Wakashimasu sudah bersiap di posisinya. Bola ditendang oleh Matsuyama. Namun Wakashimasu menangkapnya dengan sempurna. Wakashimasu langsung mengoper bolanya kepada Hyuga. Waktu tinggal 30 detik lagi dan Hyuga terus berlari membawa bola. Matsuyama terjatuh karena cedera kakinya kambuh. Dengan wajah merah, Hyuga akan mencetak gol. Namun tembakan Hyuga dihentikan oleh tackle pemain Furano. Dengan kekuatan Hyuga, ia berhasil mendorong bolanya sampai masuk ke dalam gawang. Dan pertandingannya selesai. Matsuyama terkejut dan skor berubah menjadi 2-3 untuk kemenangan Mewa. Sedangkan Hyuga ambruk karena kelelahan. Tsubasa akhirnya mengetahui jika kondisi Hyuga hari ini sedang tidak sehat. Setelah pertandingan selesai, tim rekrut Toho langsung pergi. Matsuyama berkata bahwa hari ini mereka semua sudah bermain dengan sangat baik, jadi tidak usah menangis. Ternyata Hyuga hanya sedikit pusing. Dan sekarang adalah giliran Nankatsu dan Musashi untuk bertanding. Pertandingan semifinal kedua akhirnya dimulai antara Nankatsu melawan Musashi. Para pemain dari kedua tim telah memasuki lapangan. Mitsuki akan berjuang bertanding dengan Tsubasa. Tsubasa juga tidak akan kalah. Pertandingan yang ditunggu-tunggu sebentar lagi akan dimulai. Para pemain sudah berada di posisinya masing-masing. Wasit meniup peluitnya dan kick off dimulai oleh Musashi. Bola berada di kaki Mitsuki. Ketika para pemain Nankatsu datang, bolanya dioper ke rekan timnya. Kali ini Musashi menyerang dari sisi luar. Honma melakukan operan silang kepada Mitsuki. Ternyata ini adalah rencana Mitsuki. Karena Nankatsu berfokus pada dirinya, maka Sanada tanpa penjagaan. Bola disundul oleh Sanada. Namun kiper Morisaki dapat menangkapnya. Tsubasa berkata jika tidak ada gerakan yang sia-sia dari Musashi. Itu semua berkat arahan Mitsuki yang hebat. Bola dioper kepada Misaki. Misaki berniat untuk menguji kemampuan pemain Musashi. Setelah itu Misaki mengoper bolanya kepada Taki. Mitsuki membaca serangan Nankatsu dan berkata mereka akan melakukan umpan silang. Operan pun diberikan kepada Kisugi. Tetapi bolanya ternyata mengarah ke Tsubasa. Tsubasa bersiap untuk menendang bolanya, namun tiba-tiba Mitsuki memotongnya. Para penonton terkejut. Mitsuki pun mengajak Tsubasa untuk berduel. Datanglah pemain Nankatsu dan Mitsuki berhasil dikepung. Namun Mitsuki melewatinya dengan dribble. Tsubasa pun berhasil mengejarnya. Mitsuki menghindari Tsubasa dengan lompatan. Mitsuki bersiap untuk menendang bolanya, namun Tsubasa berputar dan berhasil menghadangnya. Bola meleset jauh dan keluar. Karena Tsubasa pemain yang hebat, Mitsuki harus mengerahkan seluruh kemampuannya. Tsubasa juga akan menantikan hal itu. Terlihat ada sebuah mobil hitam yang datang. Ternyata itu adalah ibu Mitsuki. Ayah Mitsuki ternyata juga datang. Roberto melihat Tsubasa dan ia berkata bahwa Tsubasa telah berkembang jauh. Roberto percaya bahwa Tsubasa akan memenangkan pertandingan ini. Kali ini bola dibawa oleh Misaki. Terlihat para pemain Nankatsu dijaga ketat oleh pemain Musashi. Karena lengah, bola dapat direbut oleh Mitsuki. Bola langsung dioper ke rekan timnya dan ia langsung menendangnya. Namun bolanya membentur gawang. Datanglah orang tua Mitsuki untuk menyaksikan pertandingannya. Walaupun mereka cemas dengan keadaan Mitsuki, namun mereka akan membiarkan Mitsuki untuk bermain. Dan tentunya dengan sepenuh hatinya. Terlihat Mitsuki dan Tsubasa sedang berduel. Ternyata Mitsuki sudah menantikan pertarungan 1 lawan 1 dengan Tsubasa. Dan terjadilah kecelakaan di mana tangan Tsubasa mengenai jantung Mitsuki. Bola dapat direbut oleh Tsubasa, namun ia melihat Mitsuki yang kesakitan. Bola diambil oleh Misaki dan Tsubasa ikut maju. Bola dioper kepada Tsubasa, namun bolanya tidak dapat dikejar oleh Tsubasa. Roberto sadar bahwa lari Tsubasa jadi melambat. Mitsuki memiliki feeling jika Tsubasa sepertinya sudah mengetahui mengenai penyakitnya. Bola dioper kepada Mitsuki.
Mitsuki berkata ia tidak akan mengalah dari penyakit jantungnya. Mitsuki langsung maju untuk mencetak gol. Bola langsung ditembak oleh Mitsuki dan gol. Skor berubah menjadi 0-1. Para pemain Nankatsu sama sekali tidak berkutik menghadapi teknik dari Mitsuki. Tsubasa berkata jika sepak bola dimainkan oleh 11 orang dan Nankatsu masih belum kalah. Pertandingan dimulai kembali. Karena Nankatsu telah kecolongan gol, Mitsuki menyuruh teman-temannya untuk menjaga Tsubasa dengan ketat. Bola dioper kepada Misaki. Misaki akan menerobos pertahanan Musashi dengan dribblenya. Karena lengah, Tsubasa berhasil lepas dari penjagaan. Misaki langsung mengoper bolanya kepada Tsubasa. Lagi-lagi Mitsuki berhasil memotongnya. Musashi langsung melakukan serangan balasan, namun Izawa berhasil memotongnya. Kali ini bola diterima oleh Urabe. Bola dioper kepada Taki. Taki mengopernya lagi kepada Misaki. Ternyata Tsubasa masih dijaga ketat oleh pemain Musashi. Misaki mengoper bolanya kepada Kisugi. Kisugi menyundul bolanya ke arah sisi kiri. Tiba-tiba Tsubasa berhasil melepaskan diri dari penjagaan. Tsubasa langsung melakukan salto dan ia langsung menendang bolanya. Bolanya masuk dan kiper Musashi tidak bergerak sama sekali. Kedudukan seimbang yaitu 1-1. Para pemain Nankatsu senang sekali akhirnya Tsubasa berhasil mencetak gol. Mitsuki mengatakan kepada orang tuanya bahwa Tsubasa lah lawan dalam pertandingannya kali ini. Dan kali ini Mitsuki akan menunjukkan kekuatan sebenarnya dari tim sepak bola Musashi. Pertandingan dimulai lagi oleh Musashi. Karena tidak bisa menyerang, bola dioper ke belakang kepada Mitsuki. Sekarang yang menjaga Mitsuki adalah Tsubasa. Mitsuki berkata apakah Tsubasa sudah tahu mengenai penyakit jantungnya. Ternyata Tsubasa memang mengetahuinya. Tsubasa sampai tidak bergerak sama sekali. Bola dioper ke depan oleh Mitsuki dan terjadilah duel sundulan. Bola pun dapat ditangkap dengan baik oleh Morisaki. Mitsuki berkata kepada Tsubasa apapun yang terjadi jangan segan-segan untuk menghadapinya. Tsubasa pun akan melakukannya. Sepertinya Mitsuki memiliki rencana untuk menghadapi Tsubasa. Kisugi mengoper bolanya kepada Misaki. Misaki melihat Tsubasa tidak dijaga sama sekali oleh pemain Musashi. Mitsuki langsung memberikan kode kepada timnya. Bola ditendang oleh Misaki ke arah Tsubasa. Di depan gawang, Tsubasa tidak dijaga sama sekali oleh pemain Musashi. Bola ditendang oleh Tsubasa dan masuk. Semua orang kaget ketika melihat wasit mengangkat benderanya. Ternyata Nankatsu terkena offside. Roberto terkejut karena Musashi sudah menguasai jebakan offside. Kali ini Misaki mengoper bolanya kepada Taki. Dan lagi-lagi Musashi melakukan jebakan offside. Setelah itu Tsubasa terkena jebakan offside secara terus-menerus. Terlihat Nankatsu sedang kebingungan. Mitsuki akan memanfaatkan keadaan ini untuk menyerang. Bola dioper kepada Honma. Honma menendang bolanya ke depan gawang. Namun Ishizaki berhasil memotongnya dengan wajahnya. Bola ditendang lagi oleh Honma untuk kedua kalinya. Morisaki berhasil meninju bolanya, tetapi bola mengarah kepada Mitsuki. Mitsuki akan menunjukkan kepada Tsubasa bahwa dirinya bisa melakukan tendangan salto. Bola pun masuk dan hal tersebut membuat pemain Nankatsu melongo. Sepertinya pertandingan berada di bawah kendali Mitsuki. Babak pertama selesai dengan skor 1-2. Pelatih Musashi berkata bahwa mereka telah bermain dengan baik. Oleh karena itu mereka harus mempertahankannya. Karena Mitsuki baik-baik saja, ia juga akan bermain di babak kedua nanti. Mitsuki juga akan berbicara sesuatu kepada manajer. Di sisi lain, pelatih Nankatsu menjelaskan bahwa Mitsuki memang pemain yang jenius. Oleh karena itu, seharusnya kekuatan tim Nankatsu tidak kalah dari siapapun. Tsubasa kena mental karena Mitsuki pemain yang hebat. Ia merasa kalah dalam segi teknik dan juga kapten. Dan yang lebih hebatnya lagi, Mitsuki mampu melakukan semua itu walaupun jantungnya lemah. Dan sepertinya Tsubasa tidak akan menang. Terlihat Mitsuki sedang berduaan dengan manajer. Tiba-tiba Mitsuki menampar manajer. Ternyata itu semua karena Yayoi telah memberitahukan penyakit jantungnya kepada Tsubasa. Karena hal tersebut, Tsubasa menjadi tidak berkonsentrasi saat bertanding. Oleh karena itu, Yayoi tidak usah ikut campur. Ia pun meminta maaf dan langsung pergi. Babak kedua dimulai kembali. Baru kali ini Tsubasa turun ke lapangan dengan rasa cemas. Wasit meniup peluitnya dan kick off dilakukan oleh Nankatsu. Roberto juga menyadari semangat bertanding Tsubasa menjadi menurun. Bola dioper kepada Tsubasa oleh Misaki. Namun Tsubasa tidak dapat menerimanya dengan baik. Mitsuki berkata seharusnya pertandingan mereka berdua akan dimulai. Kali ini Musashi yang menyerang Nankatsu. Namun bola dapat direbut oleh Misaki.
Mitsuki tidak ingin jika pertandingan kali ini berakhir seperti ini. Hujan mulai turun di lapangan. Tsubasa berpikir jika dirinya masih tidak bisa mengalahkan Mitsuki. Karena Misaki lengah, bola berhasil direbut oleh Mitsuki. Mitsuki berlari ke arah Tsubasa untuk menantangnya. Terlihat Mitsuki dapat melewati Tsubasa dengan mudahnya. Dan sepertinya pertandingan akan berakhir seperti ini. Terlihat Tsubasa tergeletak karena ia merasa tidak bisa mengalahkan Mitsuki. Musashi pun berhasil mencetak gol. Dengan ini skor berubah menjadi 3-1. Mitsuki kecewa karena pertandingannya malah seperti ini. Mitsuki berkata apakah kekuatan Nankatsu hanya seperti ini. Ia pun menyuruh timnya untuk mengalahkan Nankatsu dengan skor telak. Terlihat Tsubasa masih tergeletak. Di bangku penonton ternyata ada Wakabayashi.